kita sampai di rangkaian terakhir 14 jurus humor yang diambil dari bukunya Pak Darminto M. Sudarmo yang berjudul Anatomi Lelucon di Indonesia. Jurus ke-14 ini adalah jurus yang paling sering digunakan oleh orang non-komedian. Yang komedian juga sama sih, juga sering menggunakan. Tapi yang paling sering adalah orang-orang non-komedian, yaitu apologisme. Apakah itu apologisme? Apologisme itu adalah siasat berlindung di balik lelucon. Apakah maksudnya? Lo ngomong, kemudian ditentang, dan lo bilang, ya elah, namanya juga bercanda. Nah, itulah bentuk namanya apologisme. Jadi lo, karena lo gagal, lo bersembunyi di balik kegagalan, dan memajukan humor sebagai bentuk pelarian dari kegagalan tersebut. Atau kira-kira seperti ini definisinya, upaya pembenaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak berdasar. Gitu. Lebih lengkap lagi, seperti lempar batu sembunyi tangannya ada di bukunya ya. Karena ketidakberdayaan mempertanggungjawabkan lontaran, pernyataan atau perbuatan yang nggak punya dasar argumen dengan tujuan menetralisir keadaan. Jadi lo melakukan kesalahan dan lo bersembunyi di balik humor. Itulah apologisme. Banyak nggak sih di kita? Banyak banget. Dan biasanya yang melakukan justru bukan dari kalangan komedian. Biasanya dari kalangan politisi, itu banyak tuh ya. Atau dari orang-orang yang ngomong di WhatsApp itu, ngomong misalnya lo membela sosok tertentu. Nah, sama teman-teman lain di grup yang sama dihantam, jangan usah ngomong gitu dong. Dia tinggal bilang, ya namanya bercanda biar rame aja. Nah, lo bersembunyi di balik itu, tapi sebenarnya lo sedang menutupi kegagalan komunikasi lo di sebuah grup WhatsApp. Apakah ini sering terjadi? Ya gue bilang tadi, sering banget. Dan ini banget gue lihat di grup WhatsApp biasanya memang. Maka tadi contohnya di grup WhatsApp. Di kehidupan nyata juga banyak. Ketika lo ngomong, lo bercanda dan bercanda lo garing, lo akan bilang, ya maklum deh, namanya juga bercanda gitu. Lo bersembunyi di balik itu. Salah apa enggak? Gue sih nggak bilang salah. Cuman memang sebaiknya jangan menggunakan konsep ini. Karena konsep apologisme ini adalah konsep untuk orang-orang yang kebetulan gagal berkomunikasi, jadi menggunakan apologisme sebagai bentuk pelarian dari kegagalan berkomunikasi tadi itu. Gue pernah nggak sih menggunakan ini? Gue hampir jarang. Bukan nggak pernah ya. Kalau pernah, gue pasti pernah lah. Semua orang pernah. Tapi selama gue sadar, gue akan menghindari menggunakan hal ini. Karena ketika lo ngomong, ya namanya gue bercanda, itu ketara bener tuh, kelihatan banget lo gagalnya. Jadi jangan, gue tidak sarankan untuk menggunakan hal ini demi untuk kepentingan lu sendiri, ya. Nggak usah lah pakai kata humor-humor apologisme tadi, begitu. Kalau kemungkinan lo terpaksa, misalnya untuk benar-benar keadaan nggak bisa disergum sebagai kata-kata, silakan aja sih. Tapi minimal jangan sering-sering. Itu pesan gue. Jangan sering-sering menggunakan apologisme sebagai bentuk pelarian dari kegagalan berkomunikasi dari lu semuanya. Waktu gua ngajar, beberapa kali kejadian gue sadar bahwa apa gue sampaikan garing. Nggak ada respon dari mahasiswa gue. Sedih ya, pasti sedih. Tapi gue akan lihat lagi, jangan-jangan memang gue salah nyampein premisnya gitu loh. Jadi nggak kemakan sama mereka. Tapi apakah kemudian yang juga bercanda? Enggak, karena gue nggak mau itu terjadi. Karena buat gue kegagalan itu bisa ditutupi bukan dengan kata-kata namanya gue bercanda, enggak. Ketika lo gagal sama sebuah cara komunikasi, lanjutkan aja dan bersikaplah seolah-olah itu nggak pernah terjadi. Agak kasar ya, mungkin memang agak sedikit nyeleneh, tapi itu yang paling enak sebenarnya dilakukan. Ketimbang lo kemudian namanya juga guyon, namanya juga bercanda, itu lo bersembunyi banget tuh di balik kegagalan berkomunikasi lo, dan itu sama sekali gue tidak sarankan. Ini berlaku buat semua, nggak share buat laki perempuan nih, sama ini mah. Siapapun bisa menggunakan ini, meskipun gue menyarankan untuk sama sekali tidak menggunakan ini. Begitu. Komedian-komedian senior, komika-komika yang udah ada sekarang pun kebanyakan memang tidak pernah menggunakan seperti ini. Baik dalam materi panggung ataupun dalam komunikasi sehari-hari secara verbal ke teman-temannya. Gua hampir nggak pernah menggunakan ini. Ada yang bilang sama gue, ya lo kan udah lucu, enggak juga begitu konsepnya.
Ketika lo udah menganggap diri lucu dan lo nggak aware sama kemampuan lo, bisa aja lo garing. Dan ingat, komedian bisa sangat garing, bisa sangat garing. Catat omongan gua. Jadi nggak selalu lucu. Yang lo lihat di TV itu udah diedit, artinya tone LPM-nya akan lebih tinggi ketimbang kalau lo yang menyaksikan langsung. Begitu. Apologisme itu sering terjadi di ruang-ruang non media sebenarnya, kepada orang-orang yang pengen menggunakan humor tapi takut nggak lucu. Artinya ketika mereka udah sampaikan sesuatu dan gagal, mereka berlindung di balik namanya gue bercanda gitu. Beberapa orang datang nih ke gua, lu suruh kita menggunakan humor, tapi ketika garing lu bilang jangan bilang bercanda. Ya memang jangan lah, karena itu kan menunjukkan ketidakmampuan lu. Jadi ketika lu bercanda dan garing, lanjutkan aja ke omongan lain. Jangan ngomong gitu aja marah namanya gue bercanda, nggak begitu. Dan ingat, waktu lo menyampaikan sebuah materi humor dan orang yang disasar tersinggung, yang salah buat gue adalah yang menyampaikan. Satu, lo nggak lihat lawan bicara lo siapa, lo paham nggak sama dia seperti apa, bisa nerima apa enggak dianya. Kedua, untuk orang-orang yang belum dikenal, cenderung melakukan pendekatan yang humornya tipis-tipis, jangan kekentelan ntar mual dianya. Jadi pakai yang tipis-tipis aja. Dengan begitu apa yang lo sampaikan tadi bisa mudah diterima atau minimal dipahami deh, ya. Lo nggak bisa berharap sama orang dengan omongan langsung ketawa, nggak bisa. Karena seorang komedian pun punya step-step untuk dipahami. Contoh nih, misalnya gini, ada dua komedian, satu komedian senior, yang satu komedian baru muncul, namanya belum naik, atau mungkin ini orang baru pertama kali muncul di TV. Beban orang ini pasti lebih besar daripada komedian lebih senior. Kalau dia masuk yang komedian senior di TV, orang sudah bersiap-siap untuk tertawa. Tapi kalau yang masuk yang baru, orang bersiap-siap untuk menilai, bukan untuk tertawa. Jadi ketika orang ini ngomong apapun meskipun nggak lucu, biasanya orang akan mudah tertawa. Tapi yang ini, yang baru muncul ini, itu PR banget buat dia tuh. Karena bisa aja yang disampaikan sama dia bisa sangat garing banget, atau yang kedua yang sangat diharapkan bisa pecah banget. Orang berharap yang kedua kan. Makanya ketika ada orang tampil seperti ini, yang senior sama yang pemula, bebannya akan berat di sini. Seorang komedian senior yang baik, dia akan berusaha membimbing temannya ini nih. Tapi kalau ada komedian yang senior dan tidak mau membantu, ya bebannya memang ada di sini. Sebaiknya yang muda ini deketin yang lebih senior, ya, supaya penampilan itu bisa dapat dukungan dari senior tadi. Kira-kira gitu. Terima kasih udah dengerin 14 jurus humor yang diambil dari buku Anatomi Lelucon Indonesianya Pak Darminto M. Sudarmo almarhum. Semoga bermanfaat.